Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Bogor, Ibu Sulastri SPD SD MAP. Yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf karyawan SDN 02 Bogor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Junaidi SPDSD. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga lain-lain, dan acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu pemaparan tentang diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Bogor, Ibu Sulastri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Bogor beserta staf dan karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini tanggal Rabu tanggal 5 Juni kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Langsung saja, budaya positif itu ada 5. Yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir keenam restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dari William Glasser. Terus selanjutnya perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan pedas atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat mengunggah kepala tangannya.
yang akan terjadi? Yang akan terjadi yang pertama bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Yang kedua, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Terus perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Ilusinya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dapat dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon teori kontrol. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sesama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorangnya eksternal dan akan faktor ketergantungan beberapa dampak dari penghargaan. Itu ada 4. Yang pertama, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan menghukum ketepatan. Yang keempat, terakhir, penghargaan tidak efektif. Selanjutnya yaitu bentuk program bajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, terakhir, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, yaitu pembuka, kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Yang selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka
tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kesalahan, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita akan memasuki keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi tersebut, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positif. Budaya positif ada 3. Yang pertama, lingkungan positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, peraturan kelas. Terus, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kesepakatan kelas contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan terakhir selanjutnya keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan disiplin. Terus tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Terus peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan melalui di kelas atau koridor, keselamatan atau dan keamanan. Terus selanjutnya peraturan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan melalui kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Ini sebagai contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Terus selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 4. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghubung, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Penghubung, misalnya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghantui, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Hasil, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjadi tulisnya. Lebih buruk lagi,
Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Terus, selanjutnya, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tertinggal saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal saya tunggu. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus dengan tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Terus selanjutnya, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini contohnya yang ada di layar. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic net kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic net, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh penerapan segitiga restitusi yang setelah saya laksanakan di SD adalah berikut. Selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi yang pertama, hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Demikian pemaparan
diseminasi budaya positif dari saya, calon guru penggerak 10 Kabupaten Pekalongan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi lingkungan. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya, calon guru penggerak 10 Kabupaten Pekalongan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Junaidi SPD SD atas pemaparannya yang luar biasa terkait dengan budaya positif. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Pada acara lain-lain ini kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu Guru bagi yang mau bertanya terkait dengan disiplin positif. Silakan kepada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya. Cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.